Saudara-saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Biarlah apa yang kita lakukan ini bukan untuk satu tradisi, tapi benar-benar kita ingin masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di hadapan hadiratnya, mau datang di kakinya untuk berdoa dan mengucap syukur dan mendengarkan firman Tuhan dan saling memperhatikan satu sama yang lain. Mari sebelum kami berdoa bersama-sama untuk ibadah usia indah di minggu ini pada tanggal 11 Juli tahun 2021, di mana kita saat ini sedang mendengar bahwa begitu banyak orang yang terjangkit dengan COVID-19 varian Delta yang menakutkan. Biarlah kita di sini, apapun yang terjadi, kita tetap mencari Dia, kita tetap menguatkan hati, kita tetap percaya bahwa hidup kita ada di tangan Dia. Sebelum saya berdoa, saya rindu membacakan sebagian kecil dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya Bapa, Tuhan, Allah kami, Juru Selamat kami, batu karang yang teguh, kepadamulah kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Kami rindu memuliakan nama Tuhan. Kami rindu hidup untuk-Mu. Ya Bapa, hari ini kami datang bersama-sama di dalam kerendahan hati. Kami datang memuliakan nama Tuhan. Datang beribadah bersama-sama. Datang menaikkan pujian dan hormat kami. Datang untuk menyatakan kepadamu hanya Engkau yang kami puja dan kami sembah. Karena di alam semesta ini hanya Engkau, Tuhan, yang layak menerima puji dan hormat umat tebusan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami boleh ada apa adanya kami. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu beserta umat-Mu berdoa pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Saat Engkau berbicara, menasihat kami dan mengajarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan kami terus Tuhan. Sehingga hidup kami hanya diketemukan, hanya Tuhan yang utama dan nama Tuhan yang dipuji sampai selama-lamanya. Segala sesuatu tidak berarti dibandingkan dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami, pimpinlah, dan biarlah setiap kami memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan dan belajar daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jam-jam di depan kami ini dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat Northwest Ecclesia yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berkumpul di tempat ini di rumah saudara untuk memulai ibadah kita. Saya percaya urapan Tuhan tidak akan berkurang untuk saudara dan saya dimanapun kita berada. Amin. Kita percaya juga sukacita Tuhan tidak akan berkurang juga untuk hidup kita. Sudah selayaknya kita mau celebrate His kindness for our life. Haleluya. Mari, saya undang kita untuk berdoa. Kita mau mulai ibadah kita.
Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami boleh datang Bapa di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, nama-Mu saja Tuhan, nama-Mu yang mulia, yang ajaib Bapa. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Engkau telah berkati kami Yesus. Tiba saatnya Bapa, kami mau memberikan korban pujian kami Tuhan, yang datang dari hati kami Yesus. Biarlah nama-Mu saja dielu-elukan Bapa, ditinggikan, dimuliakan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus pimpin kami Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus bisa menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Urapi kami Yesus, urapi jemaat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia-Mu ada pada mereka Bapa. Dan kami percaya urapan-Mu juga bersama mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Saudara siap memuji Tuhan? Siap mau menyembah Tuhan, melompat buat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Here we go. Kita mau datang ke hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Karena Dia yang selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan kita mau katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yes, kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hey, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Katakan sekali lagi, Engkau baik, baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi ya, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Berikan tepuk tangan yang terindah buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Thank you Lord. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman-Nya. Saudara, dalam pandemik ini banyak hal yang tidak menentu dalam hidup kita. Tapi ada satu hal yang bisa kita pastikan dalam hidup kita, bahwa kita punya Tuhan kita yang kudus.
Tuhan yang setiap saat dapat kita kunjungi. Setiap saat kita bisa datang kepadanya. Dia Allah kita yang kudus. Dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, semua kita berseru, kita katakan kudus, kudus. Kuduslah Tuhan yang maha kudus. Biarlah bumi ini penuh dengan hadirat-Nya yang mulia. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan ku datang Tuhan. ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Mari nyanyikan dari hatimu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Mari angkat tanganmu, katakan ku datang. Kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan. kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Katakan kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Benar Bapa, kami datang menyembah-Mu Yesus. Yes Lord. Mari kita katakan sekali lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan sekali lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Angkat tanganmu, katakan kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sembah Dia dengan kudus. Semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Katakan sekali lagi, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, semesta alam. Katakan sekali lagi, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Mari sekali lagi katakan kudus dari hatimu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam.
Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, kekudusan-Mu Bapa. Oh haleluya, kami sembah Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang suci. Oh kudus, 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 kudus nama-Mu. Oh Jesus, panggil Dia, panggil namanya Tuhan, panggil namanya Tuhan, Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, mari bermazmur untuk namanya, mari nyanyikan dari hatimu. Oh Yesus, oh Yesus, oh kudus, kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Bapa, Kau Bapa kami yang kudus. Haleluya, oh Yesus kami, oh Allah kami, oh Yesus, panggil namanya Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Kau yang mengasihi kami, kasih-Mu Bapa. Oh haleluya, oh haleluya. Oh jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia menunggu Engkau. Mari katakan mazmur-Mu, katakan Engkau baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Allah kami yang kudus, kami tinggikan Engkau. Kau Allah kami, kekuatan kami. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh Yesus, Kau Allah kami yang kudus.
Urapi hamba-Mu Yesus yang mengabarkan firman-Mu. Biarlah urapan dari Engkau Tuhan mengalir Yesus. Dan firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau selalu baik dan selalu baik setiap saat untuk kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amen. Shalom Ecclesia Family. Apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali untuk membagikan berkat kebenaran firman Tuhan untuk saudara semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami nantikan apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, pada kesempatan ini saya hendak membagikan sebuah tema tentang being attached and connected. Jadi tetap attached, tetap menempel dan tetap terkoneksi. Dengan apa? Tentunya dengan Tuhan dan komunitas. Saudaraku, pandemi yang kita sedang alami hari-hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang, saudara. Ya, hampir semua orang tidak pernah terpikirkan kita hidup di zaman yang seperti sekarang ini. Saya tidak tahu apakah saudara pernah membayangkan sebelumnya atau tidak. Tetapi kalau saya pribadi, kadangkala saya suka berkata sama istri saya nggak pernah bayangin loh, kita hidup di zaman yang seperti ini. Kemana-mana pakai masker, dikit-dikit cuci tangan, hand sanitizer selalu ada di tas. Ya saudara ya. Kita takut untuk kontak fisik dengan orang, bersalaman pun kita enggan. Bahkan bukan hanya orang saudara, industri pun tidak siap dengan kondisi ini. Banyak bisnis yang gulung tikar. Industri pariwisata tiba-tiba banyak yang tergelepar. Banyak rumah makan tutup. Jangankan industri, gereja pun dibuat syok saudara dengan kondisi ini. Ya syok, bagaimana tidak syok? Udah bangun gedung gede-gede. Ada yang bisa muat 5.000 orang. Sekarang 1 orang pun gak ada yang datang. Kita syok dengan semua kondisi ini saudaraku. Tapi ada satu hal yang saya mau kita semua memahami ini. Ibrani 12, saya akan mulai dari sini dulu saudara. Supaya kita aware tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya mau ajak saudara perhatikan ayat yang ke-26 dulu. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Saudaraku, kita tidak bisa sangkali bahwa pandemi yang sedang terjadi ini menggoncangkan bumi. Bukan hanya bersifat lokal, tapi bersifat seluruh dunia. Bersifat seluruh dunia, bersifat global, dimanapun. Mau negara miskin, negara maju, negara berkembang, semua mengalami dampak yang sama, sama-sama tidak enak. Ada sesuatu yang menggoncang seluruh dunia ini. Kalau bencana alam, yes menggoncang bumi, tapi belum tentu secara global. Tsunami yang terjadi di daerah tertentu menggoncang lokal, tapi tidak sampai global. Tetapi kalau pandemi ini, saudara, menggoncang global, seluruh dunia digoncang. Dan Alkitab berkata pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Berarti kalau ada sebuah kegoncangan di bumi ini yang mengimpact kepada seluruh dunia, yang saya pahami itu adalah suara Tuhan. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, fokus kita bukan pada kapan ini berakhir.
Aku harus gimana? Kenapa aku hidup di zaman ini? Bukan persungutan yang menjadi fokus kita. Tetapi yang menjadi fokus kita justru adalah suara Tuhan apa di balik kegoncangan ini. Itu yang orang percaya harus menemukan. Itu saudaraku yang orang percaya harus menemukan. Apa yang hendak Tuhan katakan. Memang Tuhan sedang menggoncangkan semua. Ayat 27 berkata, supaya yang tinggal tetap adalah apa yang tidak tergoncangkan. Dalam konteks apa yang hendak saya sampaikan about being attached and connected. Justru goncangan ini merupakan kesempatan jemaat Tuhan untuk bisa mempraktekkan dan belajar gaya hidup jemaat mula-mula, yaitu gaya hidup saling. Gaya hidup saling. Kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, saudara akan banyak menemukan kata saling. Terutama dalam perjanjian baru ada banyak kata saling. Saling mengasihi, saling mendoakan, saling membantu, saling menolong. Gaya hidup saling adalah sebuah gaya hidup yang Tuhan ingin kita belajar, saudara. Ya, semua sedang diguncang. Gereja pun diguncang. Tuhan sedang beritahu, gereja itu bukan bangunannya. Bangunannya bisa kosong. Tapi kalau saudara attach hubungan koneksi saudara dengan Tuhan, itu harusnya sesuatu yang tidak tergoncangkan. Sesuatu yang tidak tergoncangkan. Gereja bisa kosong. Kesulitan bisa datang. Tapi hubungan dengan Tuhan harusnya menjadi sesuatu yang tetap attach, yang tetap bisa diselenggarakan sekalipun saudara tidak datang ke gereja hari-hari ini. Ke gereja bangunan maksud saya. Sebab ada orang yang baru berdoa, baru memuji Tuhan, tunggu dia hari Minggu datang ke gereja 2 jam. Padahal maksud Tuhan adalah ibadah di gereja itu hanya miniatur dari kehidupannya 7 kali 24 jam. Katanya doa nafas hidup orang percaya. Tapi ini doa baru kalau dia nyampe di gereja. Ada orang yang napas seminggu cuma 2 jam. Makanya hubungan kita dengan Tuhan sedang diases ulang. Ada orang yang baru buka Alkitab. Kalau dia di gereja, saudara. Tapi kalau saudara mau stay attached, tetap menempel sama Tuhan. Harusnya buka Alkitab bukan di gereja, saudara. Di gereja jelas kita buka Alkitab. Kalau dulu mari kita buka, sekarang karena udah zaman gadget mari kita pencet. Tetapi seharusnya firman Tuhan menjadi makanan kita setiap hari. Di gereja kita memperoleh informasi tambahan. Kita belajar dari pengkhotbah yang sedang menyampaikan. Saat saudara mendengarkan saya ini, saya sedang mengajar, saudara belajar. Kita sama-sama belajar. Tetapi bukan hari Minggu, saudara tiap hari, apakah saudara baca firman Tuhan? Harusnya iya dong. Itulah sebabnya saya sedang katakan bahwa Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu supaya yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Dan Tuhan sedang beritahu kepada umatnya bahwa gereja yang sesungguhnya itu bukan pada gedungnya. Saat bangku-bangku ini, kebetulan saya sedang syuting di gereja di mana biasa kita beribadah. Bangku-bangku ini bisa kosong. Tetapi masalahnya gereja bukan bangkunya. Gereja bukan sound systemnya. Gereja bukan mic-nya. Gereja bukan gedungnya. Gereja bukan LED-nya. Gereja bukan speakernya. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Saat keguncangan datang, segala sesuatu yang bisa diguncangkan bisa hilang. Gedung bisa diguncangkan, makanya gedung bisa nggak didatangi. Sound system, LED, semua peralatan bisa diguncangkan, makanya bisa tidak terpakai. Tapi persekutuan orang percaya harus menjadi sesuatu yang tidak terguncangkan. Itu sebabnya pandemi boleh ada. Persekutuan orang percaya tetap harus ada. Ya. Saudara, di seluruh belahan dunia dikatakan social distancing.
lockdown, social distancing. Tapi hati-hati, jangan sampai saudara ada spirit loneliness, spirit menyendiri. Social distancing secara fisik untuk kesehatan, tetapi secara batin kita semua tetap harus terkoneksi. Secara batin kita semua tetap bisa bertemu. Kita bersyukur dengan teknologi. Ada Zoom, ada FaceTime, Google Meet, ada ini, ada itu. Itu semua tetap membuat kita masih bisa bersekutu. Jangan sampai isolation spirit masuk ke dalam kita dalam situasi ini. Saya mengerti situasi ini kecenderungan orang adalah menjadi egois. Orang memikirkan dirinya sendiri. Orang tidak peduli. Gua aja susah, ngapain gue mikirin orang lain? Kan begitu saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya harus katakan gini. Justru ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk kita mempraktekkan gaya hidup yang Tuhan inginkan. Ini kesempatan untuk membuktikan apa yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Kasih harusnya tidak tergoncangkan. Ya, kasih harusnya tidak tergoncangkan. Saudara, kita mengasihi, kita menolong, kita memperhatikan. Bukan hanya pada saat hidup kita lega. Pada saat kita sulit pun, kita harus bisa membagikan kasih itu. Sebab kasih seharusnya menjadi bagian integral dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya kasih harusnya menjadi hal yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Di hari-hari ini ketika semua pandemi begini, yang egois akan makin egois. Ini menggenapi firman Tuhan. Yang jahat makin jahat. Yang baik, yang kudus biarlah ia semakin kudus. Yang egois makin egois. Tetapi yang punya kerinduan hidup benar, Tuhan juga kasih kesempatan untuk dia bisa lebih mempraktekkan bagaimana hidup benar itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, satu hal yang saudara harus tahu bahwa manusia sejak semula tidak pernah diciptakan untuk hidup sendiri, saudara. Manusia tidak pernah dirancang Tuhan untuk seperti Tarzan di tengah hutan yang hanya temenan dengan monyet dan simpanse. Gelayutan dari pohon ke pohon tanpa kenal ada orang lain. Manusia tidak diciptakan sebagai Superman. Itu tokoh fiktif, satu orang bisa menyelesaikan semua hal. Manusia tidak diciptakan seperti Rambo. Perang sendirian lawan seluruh negara bisa menang. Itu semua hanya cerita di film, saudaraku. Tetapi manusia sejatinya diciptakan berkomunitas. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu baru mentalnya hanya mental survive. Bagaimana aku hidup senyaman-nyamannya, sepanjang-panjangnya, selama-lamanya di bumi ini. Itu mentalitas survive. Tetapi sejatinya manusia bukan diciptakan untuk itu. Hewan yang diciptakan untuk survive. Saudara kalau suka nonton Animal Planet, hewan apapun isi hidupnya ya survive. Bagaimana aku hidup sepanjang-panjangnya, selama-lamanya dan senyaman-nyamannya. Kalau ada yang mengusik kenyamanan aku, ada yang mengusik wilayah aku usir. Itu hewan. Makanya kuda zebra lagi minum di sungai, tiba-tiba buaya bisa datang hajar langsung. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa punya kecenderungan seperti ini. Yang dia pikirkan hanya survive. Itu sebabnya ada filsuf yang berkata manusia bisa jadi serigala untuk sesamanya. Ada manusia yang kejam yang menghabisi sesama demi mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kenyamanan hidupnya. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Saya mau tunjukkan buat saudara bahwa manusia sejak semula diciptakan untuk berkomunitas. Itu sebabnya being attached and connected each other. Persekutuan orang percaya, komunitas orang percaya harusnya menjadi sebuah hal yang tidak bisa digoncangkan. Kejadian 2 ayat yang ke-18.
Saudara pasti sudah sering dengar ayat ini. Ayat ini sering dikutip di undangan nikahan, saudara ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. It's not good for a man to be alone. Perhatikan di sini. It's not good for a man to be alone. Saudara, ini bukan ayat kawin mengawinkan, saudara. Ini bukan ayat kawin mengawinkan, percayalah. It's not good for a man to be alone. Isu di sini adalah alone, loneliness. Sebab alone itu adalah all in one, semua dikerjakan sendiri. Saat itu Adam sendirian. Semua dia kerjakan sendiri. Nggak ada orang lain. Temannya monkey, gajah, kanguru, cicak, buaya itu teman-temannya Adam. Makanya Tuhan bilang, kamu itu nggak bisa bersekutu sama monyet. It's not good for a man to be alone. Isunya ini bukan single, tapi alone. Lonely, all in one. Semua dikerjakan sendiri. Maka Tuhan bilang, aku kasih kamu penolong yang sepadan. Ayat ini, come on, ini bukan ayat kawin mengawinkan. Kalau ini ayat kawin mengawinkan, saudara, tidak salah orang tidak kawin. Paulus nggak kawin, Yesus nggak kawin. Kalau ayat ini ayat kawin mengawinkan, Paulus juga harus kawin dong. So tidak masalah orang tidak menikah. Tapi masalah kalau dia alone. There is no problem becoming single. But there is a problem if we become alone, all in one, lonely. Ini yang Tuhan nggak mau. Makanya saya harus katakan manusia sejak awal diciptakan berkomunitas. Manusia nggak bisa hidup sendiri, saudaraku. Yang soliter akhirnya akan tumbang. Yang soliderlah yang akan bertahan. Manusia bukan diciptakan untuk hidup sendiri, saudaraku. So, this is the basic dulu yang kita harus memahami. Tuhan mau Adam bersekutu dengan manusia, bukan dengan hewan. Itulah sebabnya ketika manusia memiliki isolation spirit, spirit isolasi, semua mau dikerjakan sendiri, semuanya sendiri. It won't work. Ini tidak akan bekerja. Tidak akan bisa berhasil, saudara. Sebab manusia adalah makhluk sosial. Coba kita lihat sebentar, Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-11, saudara. Yudas 1 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Kitab Yudas sebelum kitab Wahyu. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 spirit yang saudara perlu waspadai di akhir zaman. Alkitab berkata yang pertama, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kalau saudara ketemu kata jalan dalam perjanjian baru, kata yang paling mudah untuk mengerti ini adalah the way of life. Gaya hidup. Cara hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kita harus punya gaya hidup seperti Kristus. Ada 3 spirit yang harus waspadai. Jalan yang ditempuh Kain, gaya hidup Kain. Ini ntar yang akan saya beritahu apa itu gaya hidup. Yang kedua, kesesatan Bileam. Ini bicara materialisme. Yang ketiga, pemberontakan Korah. Spirit of rebellion. Jalan yang ditempuh Kain. Roh Kain, spirit Kain punya bahasa gini. Am I my brother's keepers? Apakah aku penjaga adikku? Roh Kain adalah roh yang egois. Roh Kain adalah roh yang mementingkan dirinya sendiri. Roh Kain adalah roh yang tidak segan-segan membunuh orang lain demi kepentingan dirinya.
Roh Kain adalah roh yang egosentris, roh yang berpusat pada dirinya sendiri. Makanya saudaraku, ketika persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, Kain jadi marah. Kenapa? Sebab fokus penyembahan dia pun bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri. Kalau dia benar, kalau fokus ibadah dia, fokus korban dia bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Seharusnya ketika Tuhan menolak persembahan dia, tidak mengindahkan, harusnya dia bertanya, ampuni aku Tuhan, harusnya yang seperti apa? Begitu dong, kan ini fokusnya buat Tuhan. Tapi karena fokusnya buat diri sendiri, fokusnya menyenangkan diri sendiri, ketika Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, dia menjadi marah. Kenapa? Sebab korban dia pun fokusnya untuk dirinya sendiri, untuk menyenangkan egonya dia. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Dia memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi fokusnya diri sendiri. Makanya dia ancam Tuhan juga. Tuhan, nih, jangan lupa ya, Tuhan balikin lu nanti 100 kali lipat ganda. Buset. Fokus korban itu ke Tuhan, saudara. Bukan ke diri kita sendiri. Fokus korban itu bukan ke diri kita. Ke Tuhan, kan korban itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, justru kita tanya, apa yang harus aku berbuat supaya berkenan? Bukan jadi marah, bukan jadi gak bisa terima. Nah, berkenan dengan ini, coba kita lihat sebentar 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Ini peringatan Paulus, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lihat ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Rupanya roh egois, roh Kain adalah top of the list dari ciri-ciri manusia di akhir zaman. Tuhan taruh ini, Paulus taruh ini di paling atas. Kenapa paling atas? Memang ini akarnya. Baru menjadi hamba uang. Orang yang udah masuk roh Kain, yang egois, mementingkan diri sendiri, pasti jadi hamba uang. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang tega menyengsarakan jutaan rakyat? Sebab yang dia pikir memang sudah dirinya sendiri. Roh egois adalah roh yang mementingkan diri sendiri. Lukas 10, kita lihat sebentar. Ayat yang ke-27, Lukas 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Matius dikatakan ini adalah hukum yang utama dan terutama. Salah satunya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya harus ingatkan lagi. Kasihilah sesamamu manusia. Bukan mengasihi manusia yang sama dengan dirimu. Ada banyak kita. Kita hanya mau mengasihi orang yang sama dengan kita. Tetapi Alkitab bilang kasihilah sesamamu manusia. Dan tempat terbaik belajar mengasihi sesama adalah di komunitas. Kalau kita bicara komunitas gereja, ini boleh dikata masih yang sama dengan diri kita, sama-sama Kristen dan lain sebagainya. Kalau orang tidak bisa mengasihi di dalam sesama komunitas gereja aja, jangan harap dia bisa mengasihi yang di luar komunitas. So, being connected, belajar tetap mengasihi di dalam komunitas adalah latihan yang sangat baik. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang di luar komunitas sana. Stay connected, saudaraku. Bahkan kalau ada perintah Tuhan Yesus yang berulang kali dikatakan kepada murid-muridnya. Nanti kalau saudara baca di rumah saja, Yohanes 15. Saudara akan menemukan berkali-kali Tuhan bilang gini. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi sesama adalah bagian dari belajar menjadi seperti Kristus. Apa yang dipelajari? Kita belajar hidup kita menjadi
roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Situasi pandemi ini kesempatan baik untuk saudara belajar mempraktekkan gaya hidup jemaat mula-mula. Kita lihat saudara kita yang terkena efek. Saya tahu tidak semua bisnis kena efek. Tapi kalau kita lihat saudara kita terkena efek dari pandemi ini sampai susah makan, susah ini, susah itu. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu saudaraku. Ulurkan tanganmu. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Kita lihat sebentar. 1 Yohanes pasal keempat. Ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, dan barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Apa yang bisa kita belajar saudara? Kalau tidak mengasihi saudara kita tidak mungkin mengasihi Allah. Kalau saudara sama yang kelihatan aja tidak bisa stay connected, saudara tidak mungkin bisa stay connected with God yang tidak kelihatan. Menjaga hubungan dengan apa yang terlihat saja kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan yang tidak terlihat? Mengasihi yang kelihatan aja kita tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan? Tadi sudah saya katakan ada banyak orang bilang aku mengasihi Tuhan. Padahal yang dia kasihi adalah dirinya sendiri. Yang dia kasihi adalah dirinya sendiri saudaraku. Ya. Nah saudaraku, kalau ada satu alasan, pernah gak sih saudara merenungkan kenapa jemaat mula-mula bisa begitu kuat menghadapi aniaya? Kalau kita bayangkan kita hidup di zaman itu, wah tidak gampang saudara ya. Seandainya saudara hidup di kota Roma zaman itu, zaman Rasul Paulus tulis surat untuk jemaat di kota Roma. Orang-orang Kristen diaduin sama singa. Orang-orang Kristen dicabut kewarganegaraannya. Dikasih makan binatang buas, belum yang di Yerusalem dikucilkan, diderah, disiksa, di berbagai pelosok orang-orang Kristen menghadapi aniaya dan penderitaan yang sangat hebat. Pernahkah saudara bayangkan kalau kita hidup di zaman yang seperti itu? Apa yang kita lakukan? Yang menjadi pertanyaan saya tuh gini, kenapa mereka bisa bertahan di tengah situasi itu? Salah satu alasan yang saya temukan adalah sebab mereka berkomunitas. Sebab mereka menghadapinya bersama-sama. Kalau mereka tidak berkomunitas, mereka menghadapinya sendiri-sendiri, pasti mereka akan hancur. Seperti lidi saudara, kalau sendiri gampang dipatahkan, tapi kalau udah diikat jadi satu, sulit dipatahkan. Atau kalau saudara suka main ombak, dulu saya masih kecil suka main ombak di pantai, diajak orang tua. Saudara kalau ada ombak gede, apa yang harus kita lakukan? Gandengan tangan kan? Wah semua gandengan tangan. Ya kita pas ombak datang kita agak loncat dikit, tapi semua harus gandengan tangan. Kenapa? Kalau nggak gandengan tangan, kalau sendiri pasti terbawa. Tetapi ketika orang berkomunitas, connected, attached each other, dia jadi kuat. Manusia tidak diciptakan untuk sendiri. Manusia diciptakan untuk berkomunitas. Nol besar kalau orang yang berkata, aku bertumbuh rohaninya sendirian tanpa komunitas. Tidak ada yang bisa bertumbuh tanpa komunitas. Saudara jangan pikir kekristenan itu seperti pendekar yang di film-film silat Cina kuno. Sendirian, betapa ke goa-goa, menyendiri, mengasingkan diri, semedi doang, terus bisa bertumbuh? Tidak akan bisa. Sebab yang membuat kita bertumbuh adalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang membuat saudara semakin tajam justru di komunitas. Bukan ketika saudara menyendiri, isolation spirit, lalu kita merasa kita makin rohani. Enggak begitu saudara, enggak begitu. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan tanam saudara semua di komunitas ini.
Bukan sebuah kebetulan. Tuhan tanam saudara di gereja di mana saudara ada. Kalau saudara Tuhan tanam di situ, Tuhan mau saudara bertumbuh di sana. Tuhan mau saudara bertumbuh di sana. Tuhan mau saudara bertumbuh di sana. Doa saya setiap saudara bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Stay attached, stay connected. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi, luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita memiliki pengertian yang benar tentang ibadah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, marilah saat ini kita semua benar-benar menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya kepada Tuhan. Karena dialah yang layak menerima semuanya. Sebelum kita akan menutup di dalam doa berkat, kita juga akan mendoakan Indonesia. Karena setiap kali kita mendengar berita, sangat mencengkamkan. Tetapi kita yang terbatas ini, kita hanya bisa menyerahkan ke dalam Tuhan segala apapun yang terjadi. Kita berserah kepada kedaulatannya. Saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 yang berkata, Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang menguatkanku. Jadi kita saat ini, dimanapun kita berada, kita tetap kuat. Meskipun di luar ada berita yang mencengkamkan, kita tetap teguh. Kita tetap penuh dengan damai. Kita penuh dengan ketenangan. Bahkan hidup penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhanlah pembela kita. Kita tidak perlu harus berkhawatir yang berlebihan. Kita tidak perlu harus takut dengan apa yang sedang terjadi. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita selesaikan ibadah kita online pada hari ini. Di dalam doa. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk Indonesia. Ya Tuhan, Bapa yang mulia. Kami terbatas, tetapi kami percaya akan kemahakuasaan-Mu. Kami tidak dapat banyak melakukan perkara, tetapi kami naikkan doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau dengar seruan doa kami. Marilah Tuhan saat ini. Biarlah Engkau terus melawat setiap pribadi yang mengandalkan Engkau. Setiap orang yang berseru dan mencari Engkau. Yang hidup di dalam jalanan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang membela yang ada di Indonesia. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami, sanak saudara dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi mereka. Biarlah tidak ada mara bahaya yang menakutkan itu datang menyentuh mereka. Tetapi mereka di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memperoleh firman dan kebenaran. Apa yang Engkau inginkan. Engkau telah memakai hamba-Mu Wigan Sugandi untuk menjadi penyalur berkat di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Wigan dan keluarganya dan pelayanannya. Tutup bungkus ia pun di dalam kuasa kasih karunia-Mu. Dan terima kasih untuk hari ini. Sebelum kami berpisah, kami rindu sekali kiranya Engkau terus menyertai kami dan menguatkan kami. Saudara-saudara yang dikasihi, angkatlah tangan, terimalah berkat dan kemurahan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, kesabaran dari Tuhan, pembentukan Tuhan di dalam hidupmu. Terimalah bahwa engkau saat ini sedang dibentuk untuk memiliki apa yang Tuhan inginkan, yaitu kesabaran dan makin mengerti akan rencana
kerajaan kekal yang Tuhan sedang ajarkan kepada dunia ini. Tuhan, hamba mohon berkat-Mu atas hidup, atas anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi dan Tuhan sertai saat mereka keluar atau dari rumah atau di dalam rumah. Engkau ialah pelindung mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah serahkan sanak keluarga kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.